Pas ngelirik itu bang, jelas banget. Emang aneh nggak percaya itu beliau, karena yang ya tadi yang udah meninggal ya udahlah. Itu beliau bang. Ada di situ bang? Ada jalan, bajunya, kupluknya itu bener-bener ya Allah ya Robi. Aneh nyampe diem aneh, diem kayak orang kesambet lah, kalau kayak orang kesambet. Tek. Padahal aneh lagi pegang kamera, tapi aneh cek lagi di kamera nggak ada bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Apa jadinya bila sebuah pendakian yang awalnya menyenangkan malah mendapatkan teror dari makhluk yang tak kasat mata? Begini ceritanya yang dialami oleh narasumber gue pada malam kali ini. Dan narasumber gue pada malam kali ini mendapatkan teror nih di Gunung Salak dan juga sempat melakukan pendakian terakhir bersama almarhum. Untuk lebih jelasnya langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Agus. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Mange. Apa kabar nih Bang Agus? Alhamdulillah sehat Bang Mange. Ini pendakian Gunung Salak Bang. Gunung Salak Bang. Itu per tahun 2023. 2023. Cuma berdua Bang. Via Berdua via Cimelati. Oke, nah tadi juga sempat bilang nih, ini pendakian didampingi Bang sama almarhum. Iya, didampingi sama almarhum ya, mungkin lebih ke korinnya kali ya Bang ya. Lebih ke karena pendakian ini dilakukan setelah almarhum meninggal. Kalau boleh tahu Bang, almarhum ini meninggalnya kapan? Meninggalnya itu sekitar bulan Juni, di akhir sekitar tanggal 28-an lah. Akhir Juni lah. Di bulan Juni. Di bulan Juni. Nah, naik gunungnya itu Salak Salak itu di akhir Oktober. di tahun yang sama. Di tahun yang sama, berarti kurang lebih sekitar 3 bulan kemudian lah. Gitu. Nah, kurang lebih gitu. Oke, Bang, untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja kali ya. Siap. Tentang pengalaman pendakiannya di Gunung Salak. Ini keren banget sih nih, via Cimelati pada tahun 2023 ya Bang. Iya, 2023. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke nih Bang, sebelum diceritain pengalaman pendakian di Gunung Salak Bang ya, kita doakan terlebih dahulu aja nih Bang. Semoga almarhum ini ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Amin ya Dan Allah. bagi Ya semua keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberi ketabahan serta diberi kesabaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, silakan Bang. Jadi sebelum saya bercerita tentang pendakian Gunung Salak Bang ya, Anel mau lebih bercerita di awalnya dulu gitu, biar alurnya ketemu gitu. Oke. Jadi Ane itu berteman sama beliau itu udah sekitar 2 tahunan lah. Belum lama, dan ketemunya pun hanya di gunung lah gitu, hanya di tempat camping ground gitu. Karena kami itu kan tergabung di sebuah organisasi keagamaan di mana kami suka mengadakan kegiatan outdoor gitu. Tadabur alam. Tadabur alam lah, kayak seperti itulah gitu. Jadi karena beliau dari Depok, beliau itu masuk ke bagian Korwil Depok, dan Ane ke Jakarta, bagian Korwil Jakarta. Cuman karena punya kedekatan, Ane itu kalau malam sebelum tidur, kalau teman-teman yang lain tidur, Ane itu suka nongkrong ke tempat dia Bang. Karena kita itu kan juring malam ya, suka begadang gitu. Jadi yang lain tidur, kita begadang gitu, nyampe subuh ngalor gitu. Jadi akrab gitu. tuh, Jadi Bang. akrab Bang gitu. Udah beberapa tempat sih, kayak di Ane itu di Gunung Bundar, terus di Cipamingkis, terakhir di Kanagahil, dan terakhir itu
sebelum beliau meninggal di Ciwidey. Terakhir kali di Ciwidey. Terkali di Ciwidey. Itu karena bertepatan dengan harlah organisasi kami gitu, organisasi ini. Sekitar Oktober lah, bulan Oktoberan itu. Aneh lupa tanggalnya berapa. Waktu itu dia WA tiba-tiba. Si Dian ini. Assalamualaikum bang. Salam. Gimana? Biasa, nguli. Ya bilang. Jadi nggak nih? Jadi apaan? Katanya mau naik, katanya. Serius nih, katanya. Iya serius. Barengan apa gimana? Udah berdua aja lah, ya. Banding nggak? Ayo, emang apa sih? Ya bilang. Aneh berangkat sekitar itu aneh inget tanggal 28 Oktober bang, Sumpah Pemuda ya kalau nggak salah ya. 28 Oktober itu lah, pas banget nih Sumpah Pemuda naik nih sebagai pemuda kan bang. Pemuda tahun 80-an 90-an bang. Awal 80 akhir sih. Naik nih bilang tanggal 28 tuh 27-nya berarti ya 27. Itu ke rumah beliau bang di Depok. Ya kan, di daerah Meruyung tuh, Bamas, ke situ, main di situ. Ternyata dia masih di warung bang, karena beliau punya warung kan. Ibarat katanya gantiin nyokapnya lah kalau dia tidur kan dia malam gitu. Mana lu? Di warung lah, sini lu. Warung saya bang. Situ. Ngobrol dulu bang, yakin gak, tutup aja dia mastiin yakin gak gitu. Elah lu ragu amat sih sama gue, bilang kagak, gue kondisi lu kan udah lama katanya kagak naik, kalau gue masih ya naik kapan aja juga oke. Bilang. Karena bisa dikatakan bang, temenannya itu juri gunung kasarannya, emang buat dia mah udah makanan dia lah biasa, gitu. Udah biasa gitu, udah biasa. Aneh kira mau ngecamp Kang Bang, jadi waktu itu mau ngecamp kan, kiranya tahunya tektokan. Oh, tektokan bang. Tektokan. Jadi kita nih sekarang berangkat ya, ntarlah Kambang, biar nyampe base camp. Nggak, masih siang udah agak pagian dikit katanya. Lu istirahat aja dulu katanya. Yaudahlah, terserah lu aja. Nah itu sekitar jam 11 warung tutup tuh kan, Udah yuk. Balik bang ke rumah dia. Tadi kan di warung nih. Kita berangkat ke rumah. Pas udah di rumah, siapan tuh biasa carrier kecil sih, bukan carrier gede ya, orang tektokan kan ngapain bawa carrier gede-gede gitu. Cuman paling ya kayak kompor, nesting, buat kopi bang, sama nyeduh pop mie. Ya, yang kecil-kecil lah peralatan biasa. Paling yang lebih penting ini ya bang ya, apa? Headlamp ya, takutnya kan untuk menjaga hal-hal yang tadi inginkan lah gitu. Takutnya kita kemalaman, kena malam atau apa. Headlamp lu cek. Aneh nggak tahu bang, ini tuh kagak tahu intinya salak aja. Aneh nggak tahu dia mau ke base camp mana. Apa Cimelati kah? Atau mau ke tempat lain kah gitu kan, yang kan banyak ya jalur-jalurnya gitu kan. Udah pokoknya jalan aja dulu katanya. Jalan. Berarti nggak tahu tujuan base camp mana? Nggak tahu base camp mana itu bang. Dia belum ngomong. Pas di perjalanan tuh baru ngomong arah Ciawi ya. Arah Ciawi. Kan kita udah bisa nebak bang. Kalau arah Ciawi kan mau kemana lagi? Cimelati dong. Cimelati nih. Manusia nih satu nih itu bilang. Ya udahlah. Gitu. Kebetulan emang kalau Anda Cimelati belum pernah bang. Berarti sebelumnya ke Salak itu lo jalur mana lu bang? Lewat jalur Bogor bang. Pasirengit ya. Pasirengit gitu. Ratu, nah, biasalah jalur-jalur Kawah Ratu gitu. Okay. Nah. Ini aneh Cimelati belum pernah sama sekali. Cuman aneh tahu dari cerita-cerita aja karena sering dengerin cerita kan. Lewat sono lah. Kita daerah Ciawi. Lewatin Ranca Maya ya. Ranca Maya, Cigomong kan ya. Nah, pas Cigomong tuh mampir dulu bang ke Indomaret. Aneh beli ini tuh bang, beli gula karena dia doyannya gula yang dipisah tuh. Gak mau dia ada gula-gula inian loh. Lu keren amat sih kata gua, gula ya elah beli yang seprapat di warung ya bang. Gula-gula tropik. Iya, lain enak di gunung mah yang beginian enaknya, ada terserah lu dah bilang kata. Nah, singkat ceritanya bang,
tukeran tuh. Karena kan aneh nggak tahu bang kalau udah di situ. Belum pernah kan. Tadi dulu takut gua lupa katanya. Dia buka pasang GPS bang, pasang GPS kan. Oh iya kesini gue inget. Matiin. Dia yang bawa bang, aneh di belakang kan, dia yang bawa. Terus dia yang bawa kan, masuk jalan kampung nih, masuk jalan kampung ke dalam ya kan. Terus ada sekolahan tuh, Iya. sekolahan. Nah di situ udah mulai bang, Udah mulai apa tuh, Bang? mulai ngerasain yang aneh-aneh, gitu, ngerasain aneh yang aneh. Itu kan motor tuh aneh cuma berdua sama dia. Cuman karena aneh takut dibilang sama dia cemen. Aneh nggak maksudnya diem aja udah. Karena emang ya buat aneh sih kalau begitu udah biasa sih sebenarnya. Cuman kaget aja gitu. Aneh sering nengok belakang. Kayak ada yang ngikutin gitu bang. Kayak ngikutin. Siapa sih tadi? Aneh nengok kagak ada. Terus sebenarnya kan kalau ke Basecamp Cimlati dari bawah udah belak-belok bang ya. Kalau orang kagak tahu bikin kadar gitu. Iya. Bisa Bikin kelebihan juga ya. Iya bisa kelebihan. Tahu-taunya bang pas lagi enak nanjak nih, kan datang motor dari sebelah kanan kagak ada apa tiba-tiba lah gitu. Bocah bang tersasar. Bocah Bekasi. Oh, pendaki juga. Pendaki juga. Pendaki juga bang. Terus itu tuh kayak kata temenannya nih, lah bang ente nyasar katanya. Iya bang, aneh tadi diputerin GPS tadi ke sono katanya. Jadi pas di bawah itu kan ada pertigaan bang ya, Iya. ke kanan ke kiri gitu. Kalau kita kan ke kiri nih, kalau dia katanya ke kanan, jadi muter bang, muter. Yaudah ikutin, nah. Yaudah bang, aneh ngikut ya belakang katanya. Yaudah ikutin aja, nah dia ngikutin aja bang, belakang terus nyampe atas tuh, nyampe lah ke base camp. Itu kan sebelum ke tempat penginapan kan ada didata dulu ya. Data dulu. Itu disangkanya ada 2 motor, Bang. Disangkanya 2 motor. Disangkanya 2 motor sama dia, sama bocah yang tadi. Oh, disangka satu rombongan gitu. Satu rombongan gitu. Oke. Ini satu rombongan nih. Enggak, beda, dia bilang. Oh, beda. Iya, Bang, ono bocahmu bocah kesasar. Lah emang enggak sasar, tahu GPS katanya. Ya udah akhirnya kita masuk tuh, Bang. Karena kan kita motor ditinggal tuh, jadi dia yang rapiin kan biasanya kan. Dia yang rapiin kan, kita jalan aja, jalan ke penginapan. Nah di situ tuh banyak bang, situasi basecamp rame katanya. Karena kan pertama ya ke situ, kaget juga. Buat katanya kan aneh kalau siang kan selama ini ke basecamp ya udah ya. Kadang-kadang mungkin pendaku daripada di atas ya sepi. Kalau misalkan dari Pasirengit atau yang lain itu. Itu pertama kali aneh basecamp di situ malam. Nyampe tadi jam 11:30 dari sono tuh, dari Depok tuh nyampe base camp sono tuh kurang lebih sekitar 1:30-an lah, karena santai sih bang, nggak terlalu ini rame. Ada yang lagi mungkin baru turun apa gimana lah, aneh nggak tahu ya. Ada yang lagi mandi lah, ada yang wah pokoknya rame lah, posisi rame banget ya. Aneh tangak nih, saya gua molor di mana nih dalam hati kan, penuh banget. Terus kata teman, udah sini aja, taruh tas lu di situ, taruh tas. Mau makan nggak? Enggak, gue kenyang. Yaudah kita pesen ngeteh aja ngeteh. Pesen teh tuh bang ke dalam ya kan. Nah, ini kok bocah lama ya kagak nongol-nongol. Nggak taunya bang, godain yang jaga warung. Baik. Ayah wae. Buset, gak di mana. Jadi habis itu datanglah balik lagi. Yang bocah 2 nih yang tadi yang nyasar bang, itu belum akrab sama kita, cuman ketawa, ngangguk aja. Jadi kita di sini, dia di sono bang, jadi pojok sama pojok gitu kan. Nah di situ tuh pas mau tidur, ini kan biasa ya layaknya umat muslim ya berdoa ya gitu kan, mau tidur berdoa. Udah pakai kaos kaki dingin kan bang, pakai kaos kaki, pakai jaket, gitu kan, dingin doa. Nah temen, karena bisa dibilang mungkin dia juga sensitif sih sebenarnya gitu. Kemudian nanya bang, baca apaan lu? Baca doa lah, bilang. Agak ya doa, gue tahu doa apaan. Ya lu masa nggak tahu doa mau tidur, gue bilang. Bismillahirrahmanirrahim, ilok kagak tahu gitu kan. Bukan itu, yakin lu bukan bacaan itu. Itu gue bilang, beneran gue ini itu. Enggak. Emang apa sih? Kagak, gue yang nggak percaya lu baca itu. Lain ini hawanya. Serius gue bilang, itu doang. Karena aneh yang aneh baca cuman nggak banyak bang, cuman doa mau tidur.
ayat kursi sama 3 kul. Iya, itu kan normal deh. Normal kan kalau 3 kul kan? Al-Falaq, An-Nas, Iya. Al-Ikhlas ya kan 3 kul. Normal lah itu memang biasa lah kan. Cuman itu doang. Ah, lain lu mah katanya. Ya elah yaudah, selalu nggak percaya mah. Tidur bang, singkat cerita. Nah lagi tidur itu aneh mimpi bang. Mimpi itu aneh kaget juga. Tiba-tiba aneh tuh kayak ada di, jadi dalam impian aneh tuh ada di situ di base camp ya. Bertiga bang, bukan berdua. Bertiga. Satu lagi siapa bang? Almarhum. Dalam mimpi tuh. Dalam almarhum. Cuman bedanya kalau ini kan aneh berdua sama temen aslinya tuh datang satu motor ya. Iya. Nah kalau dalam impian tuh aneh tuh datang tuh dewekan bang, sendirian. Jadi posisi teman aneh sama almarhum itu udah duluan. Udah di tempat. Udah di tempat. base camp ya? Udah di base camp. Iya. Di impian tuh. Nah, aneh masuk kan ke dalam di situ. Masuk ke dalam, tengok. Ada tuh beliau tuh berdua. Hanya dia nyambut bang. Ya biasalah sambutan teman lama yang nggak jumpa gitu kan. Cuman dia nyeletuk. Akhirnya tiba juga yang tadi mari. Anak kira nanti nggak jadi datang. Itu kata almarhum katanya. Almarhum. Terus kata si Dian ini, ya dia mah orang dia udah ngepet banget pengen kemari. Ilok kagak datang katanya kan. Masa iya kalau kamu kita ceng-cengin gitu kan. Kata dia tuh dalam mimpian tuh. Nah, yaudah, ente istirahat dulu. Dalam mimpian nih bang ya, sambil ente istirahat dulu. Besok pagi kita gas, kita naik. Gua temenin lu tembus ke Salak. Itu dalam mimpian bang. Dalam mimpian tuh kita tembus ke Salak. Pokoknya kali ini mah lu gak bakalan gagal dah. Kita temenin katanya. Masa mau gagal terus katanya. Cemen bener katanya gitu kan. Oke lah dan. Nah dari situ tuh bang, aneh tuh dibangunin. Aneh kesel juga tuh dibangunin bang. Pas lagi mimpi itu bang? Lagi mimpi bang. Maksudnya kan ya kita sama temen yang udah ditinggal ya. Iya. Kita ya walaupun itu kita percaya bukan beliau sih. Karena kan kita mah kan, saya pribadi sih mempercayainya orang yang udah meninggal mah ya udah. Maksudnya udah nggak ada hubungannya dengan dunia lah gitu. Kecuali kebaikan-kebaikannya lah gitu. Nah, mungkin bisa jadi itu karena sebelumnya aneh pernah berjanji juga di makam ya kan, ya mungkin bisa jadi itu korinnya. Karena kalau korin kan tahu betul almarhum nih kan, tahu betul tek-tek bengeknya lah gitu. Mungkin bisa jadi aneh korinnya gitu. Atau bisa juga jin yang emang mempunyai kemampuan lah gitu untuk buat menyerupai gitu. Iya. Kebangun tuh, sholat subuh. Ah lo mah ganggu aja. Kewajiban lu sholat, gua tendang juga lu kagak mau sholat. Bukan kagak mau, kagak enak-enaknya ini. Udah lu mau naik kagak katanya. Iya. Bangun bang ceritanya. Bangun, kamar mandi kan, mandi dulu, terus mandi, sholat, nyarap bang, sarapan. Nah, dari situ tuh hawa udah lain bang sebenarnya. Hawa itu udah lain gitu. Cuman ya, karena mungkin aneh terbawa ini juga kali ya. Karena udah dari mimpi, udah segala macam, jadi lebih ke bukan halu apa sih ya, terbawa suasana lah mungkin ya gitu ya. Udah lain gitu. Singkat ceritanya udah sekitar jam 6. Udah siap-siap yuk, udah jam 6 nih. Biar gak kesiangan. Udah yuk, balik lagi bang selesai makan. Itu bocah yang 2 orang Bekasi udah kagak ada bang. Udah jalan duluan kali? Iya, lah itu bocah mana ya? Dia bilang, ya tahu udah duluan kali ya katanya. Udah duluan. Nah termasuk ada 2 orang bang, teteh nih, orang Tangerang dia. Tangerangnya itu daerah Dadap sono lah pokoknya, daerah Tangerang pinggir gitu. Udah duluan juga. Jadi itu pagi udah sepi bang di base camp tuh. Tinggal lu doang berdua berarti bang? Ya ada sih beberapa orang, cuman nggak tahu dia mau naik apa mau turun apa mau pulang gitu kan. Siang juga kan gitu nih.
Ya udah santai aja sih, dia bilang. Kayak lo katanya udah sering. Bukan gitu bang, ente entar nggak kuat, dia bilang. Nah ceritanya, jalan tuh bang, jalan kan. Itu yang penjaga yang di portal depan kan ya, nanya ya. Lah baru mau naik ini. Iya kesiangan katanya. Bukan kesiangan kali, itu mah sengaja, ketawa. Ya. Kan kalau dari base camp itu ke bawah dulu ya. Ke bawah, terus turun ke kayak kebon lah gitu, kebon. Jalan biasa. Ane nelfon istri dulu bang, karena Ane belum izin. Oh belum izin? Belum izin. Oh kirain dari jalan semalam ke rumah si Dian udah Belum izin. Ada nelfon istri kan. Video call, masih ada sinyal ya kan, ada sinyal. Telepon video call. Di mana? Lagi di gunung. Di gunung ngapain? Naik gunung lah. Masa mau nebang kayu? Kagak, emang kebiasaan kalau pergi-pergian ke gunung kagak ngomong-ngomong dulu. Dadakan. Ini diajakin temen. Ya udah neng juga mau jalan. Kemana? Pantai lah. Ya ke gunung neng ke pantai. Buset, bilang kagak mau kalah bener. Bilang. Ya udah terserah sama siapa. Nah udah tanya sama tetangga sama ponakan bang. Ya udah hati-hati bilang. Jangan pada main air ke tengah lah gitu kan, di pinggir aja. Iya. Udah juga hati-hati. Ya. Nginep nggak? Enggak, tektokan. Dia bilang. Ya udah ntar kabarin kalau udah turun lagi. Iya. Udah tuh bang. Nah, Sinapon tuh kan agak kayak ilalang-ilalang ya, naik ilalang-ilalang terus kan ada pos apa sih kayak bukan perkebunan kayak bekas villa itu ya. Yang jalan ada aspal lah gede, jalan gede gitu kan. Villa terakhir itu. Villa terakhir situ terus jalan aja. Nyampe lah ke tempat si Maksi bang. Tempat si Maksi. Nah di tempat si Maksi itu kan warung ya. Nah itu turun lagi ke bawah bang. Ngapain lu turun lagi? Yang ketinggalan? Enggak. Gue pengen ngelihat aja sih. Maksudnya segimana sih Gunung Salak? Gue bilang. Mau ngukur gitu kan. Nah ngukur tuh. Anda lihat. Kan kelihatan bang ya di sini tuh. Salak yang mana sih? Oh no katanya. Nah itu iseng bang. Iseng nggak? Orang itu orangnya iseng gitu. Iseng. Assalamualaikum Ane mau sawan ya? Buka keindahan yang indah-indah aja. Mau sawan. Lewat sini. Kata teman, apaan sih lu? Katanya. Kagak, izin sama yang punya kawasan. Kan. Nah ceritanya naik bang. Naik. Tuh di situ tuh belum ada apa-apa bang. Belum ada apa-apa di sekitar pendakian itu. Jadi itu cuma cerita tentang organisasi, tentang pertemanan sama dia gitu. Nah pas di pos 1 tuh kan ada ini ya yang sebelum yang dari ke pos 1 ke pos 2 tuh ada kayak apa? Pipa air ya? Iya. Pipa air. Dia ngasih tahu tuh kalau mau air mau di sono. Apaan kagak boleh ada pelangnya, bilang jangan ambil air sembarangan, dia bilang. Kalau kepepet katanya saya dirapin aja, yang jangan itu lu bekas pakai nggak lu pasang lagi katanya. Yang penting lu rapi, pasang lagi. Oh iya. Tapi aman kan sekarang mah aman gue bawa air katanya. Ya udah kalau aman mah gak usah berarti ya. Jalan bang. Nah nyampe lah pos 2. Pos 2 kan ada kayak area camp ya, lega gitu kan. Itu ternyata ada si teteh bang. Si teteh yang berdua tuh, yang dari Tangerang ya. Lagi pada foto-foto aja. Itu sama ada cowoknya satu, mungkin kayak semacam pengamannya lah gitu, cowok satu buat ngamanin gitu, temennya sih. Cowok satu tuh. Tuh katanya bocah yang berdua tadi mana ya? Udah duluan kali katanya. Yang anak Bekasi nih. Udah duluan kali. Lama bang di situ nyebat kan. Sebat. Aneh kata dia, udah jangan lama-lama. Jalan lagi, kita keburu siang. Ya udah ayo, jalan lagi bang. Itu, ketemu sama bocah berdua ini di pos 3. Yang bocah Bekasi itu. Bocah Bekasi. Bang, es bang katanya. Es, emang lu bawa es? Bawa. Sama apaan? Nutrisari mana? Ketinggalan. Ya lu jangan bilang, gue bilang minum es Nutrisarinya ketinggalan. Dia bilang, mau bang es? Enggak, bilang nggak mau es. Ayolah jalan. Ya bang, duluan bang, ntar kita ngikut di belakangan. Baru nih, lagi betah nih kita, enak katanya. Kayaknya pos 3 itu ada yang ngecamp juga bang kan ya? Iya. Ada yang lumayan, ada
ada space buat space lah buat tenda. ngecamp. Nah, tanya ini ada tenda, orangnya pada kemana ya? Itu di pos 2 juga tadi ada satu tenda. Cuman Ane nanya ke dia, ini orang kagak salah ngecamp di pos 2 kan jauh bener, gue bilang naiknya ya dari pos 2 gitu. Ya mungkin nggak kebagian tempat kali di base camp katanya. Jangan ceritanya. Nah, pos 3, pos 4 tuh banyak lagi bang, makin banyak kan itu. Karena kanan kiri ada tuh yang ini. Saya kata gue rame bener ini. Enak kali ya di sini ngecamp. Ya enak ngecamp mah. Cuman ngapain lah disalak ngecamp, tektokan juga bisa selok mah. Nah, ya udah. Nah, karena tadinya kata Ane, kayaknya ngeteh enak nih. Dan ngeteh lah nyebat. Nah, yaudah ntar atasan dikit. Di sini jalur katanya. Nah, di atas pos 4 bang, berapa ya paling 100 meter lah agak ke atas. Ada space dikit lah gitu buat. Tuh. Nah, di situ tuh nyebat dulu bang. Sebat. Perasaan udah lain. Perasaan tuh udah kayak gimana gitu kan. Udah lain lah pokoknya itu. Bener tangak. Kami sambil video aja iseng-iseng gitu kan. Video apa kayak diomongin gitu. Kagak jelas. Dari pos 4 tuh. Saya pos 4 abis pos 4 itu dia abis nyebat. Kata dia, udah ya gak usah lama-lama. 2 batang aja udah cukup. Ntar keburu siang. Bukan apa-apa gue mah. Takutnya kehujanan katanya. Enggak lah, enggak hujan. Kan tadi udah izin di bawah. Minta yang asik-asik aja udah. Alah, katanya. Ya udahlah, ayo. Nah, di situ bang. Karena dia ini, gue duluan ya. Dia bilang, ntar dulu gue rapiin ini. Kagak gue tungguin tuh ada apa ya kan kalau dari ada ke 4 ke atas kan ada nikung gitu bang ya? Iya. Agak nikung gitu tuh. Jadi agak ke kayak apa ya? Ke alang-alang lah gitu, ini kong gitu. Terus gua tungguin di atas no, ada kayak itu di alang-alang, bilang. Jangan jauh juga lu. Ya, bilang. Tak lari bang ke atas. Dia lagi beresin ini tuh nesting di bawah. Itu pas Ane nengok, kayak ada orang bang. Itu kagak ada orang. Siapa ya? Orang di bawah. Ada suara bang, tapi di atas. Itu suara orang turun. Karena beda lah orang naik sama orang turun beda kan. Itu kalau orang turun bruk gitu kan. Kalau orang turun mah. Ada orang di atas suara orang turun. Siapa ya? Bukan kali. Terus aja bang. Nah pas di apa yang pokoknya kayak itu kayak situasi itu kayak abis hujan bang, agak becek bang. Jadi kita tuh loncat-loncat biar sepatu nggak kena blok gitu kan. Iya. Ya, Karena genangan air gitu. Genangan air. Kadang-kadang kita melipir ke jalur, keluar jalur lah kadang-kadang gitu kan, biar supaya enak lah gitu. Melipir dikit, masuk lagi ke jalur gitu kan. Nah pas di suatu kan kadang-kadang kalau Cimelati kan agak gini gitu ya. Kadang-kadang ada pohon rubuh juga. Itu kayak aneh pas ngelirik. Itu bang jelas banget emang Ane nggak percaya itu beliau karena yang ya tadi ya yang udah meninggal ya udahlah gitu. Itu beliau bang Ada di situ bang. ada jalan bajunya kupluknya itu bener-bener ya Allah ya Robi. Ane nyampe diem Ane diem kayak orang kesambet lah kalau kayak orang kesambet. Padahal Ane lagi pegang kamera, tapi Ane cek lagi di kamera nggak ada bang. Di kamera itu nggak ada. Ane pas turun nih, bukan pas turun sorry, pas di puncak, Ane puter lagi tuh, nggak ada bang. Tapi pas waktu ngeliat itu ada. Rekam berarti bang. Lagi ngerekam posisi lagi megang HP, lagi begini bang, lagi begini, lagi video. Iya. Itu nggak ada, padahal jelas ada. Jaraknya? Ya sekitar 10 meteran lah, nggak terlalu dekat banget sih, maksudnya cuman tapi kan jelas ya. Ya orang kita kenal mah bang, walaupun jauh 100 meter juga tahu kan kalau itu teman kita kasarannya. Ini jelas bang, jelas banget. Cuman aneh, istighfar juga sih, astagfirullahaladzim. Cuman karena berhubungannya udah sering denger gitu ya, gitu kan. Ya udahlah, gitu. Ya udahlah. Dia, aneh nggak ngomong nih sama teman deh. Datang deh, kenapa lu? Enggak apa-apa. Kuat nggak? Kuat.
Serius lu? Iya. Yaudah jangan lama-lama. Badan lu udah basah noh. Ntar kena hipo lagi lu katanya. Hipo kata kan. Ya elah lu bandel amat dibilangin. Udah ayo turutin gua katanya. Iya, dia bilang. Udah jalan. Jalan tuh emang karena udah lama nggak naik bang, wajar dong baju basah gitu kan, keringetan gitu kan. Gobios. Gobios mungkin beliau itu khawatir takut aneh kena angin lah gitu kan, masuk angin. Udah ayo jangan lama-lama. Ya lama. Pas di pos 5 itu kan ada pohon tumbang bang tuh. Ya. Pohon tumbang kan kalau kadang-kadang kalau pendaki kan suka isengnya suka didudukin tuh. Begitu jangan kalau nggak duduk di ujungnya tuh gitu kan sambil ngeliatin ke bawah. Nah itu kan dia masih di bawah bang ya, masih di bawah gitu. Aneh di atas bang, duduk di pohon tumbang itu. Jangan lihat ke bawah. Beliau ada lagi bang berdua. Berdua bang? Sama temen aneh. Jadi temen aneh yang si Dian ini di depannya, almarhum itu di belakangnya. Aneh ngeliatin dari atas. Tapi jalan tuh bang barengan? Jalan sama bareng. si Dian itu? Iya. Cuman terus terang nyampe detik ini pun, aneh belum pernah cerita sama dia. Karena namanya belum cerita. Kemarin pun waktu aneh mau kesini ya, bro, gue mau main bilang ke Bang Mange nih, bilang. Ngapain lu? Bilang. Ya cerita-cerita aja, bilang. Emang mau cerita di mana? Di Salak. Yang sama gue, iya. Emang ada cerita apaan? Ada aja. Ntar aja lu tonton sendiri iya, gitu. kata-kata aneh. Ngarang-ngarang aja lu kali. Dan ntar lu. Emang cerita apaan? Ntar aja lu cerita, ntar lu nonton aja dah, gue bilang. Awas aja lu kalau nggak yang enggak katanya. Kagak aman, gue bilang. Ntar aja. Gue jadi penasaran, emang ada apaan sih katanya. Udahlah kata gue. Percuma, gue cerita lu gak bakal percaya, gue bilang gitu. Ya emang gue mah kagak percaya gituan. Gue mah yang penting berdoa, katanya kan, kata dia. Yang gue mau berdoa, jaga sikap, ya gitu ya. Ya selayaknya pendaki lah ya. Emang harusnya begitu sih, gitu kan bang ya. Cuman kan apa yang kita alamin belum tentu dia alamin. Benar. Apa yang kita merasa lihat belum tentu dia lihat bang, gitu kan. Jadi ya kalaupun kita cerita di waktu yang saat itu juga, paling dia bilangnya halu lu gitu kan. Ya intinya hal-hal yang di luar nalar logika itu nggak mungkin ditangkap. Gitu. Apa mungkin emang sengaja dia nggak percaya atau bisa juga untuk menetralisir supaya jangan berlebihan gitu kan. Benar. Bisa juga kan. Padahal sendirinya juga percaya gitu kan. Ya, padahal dia kan tahu sendiri bahwa dia itu sensitif. Iya. Dan aneh pun belum tahu bang. Dia ngalamin nggak? Karena kan waktu tadi di base camp dia nanya. Ente baca apaan? Oke, iya. Ya kan? Berarti kan dia juga ngerasain itu. Ada apaan itu. Aneh juga nggak nanya. Nggak nanya. Emang kenapa lu? Nggak nanya gitu bilang. Cuman aneh kan udah paham. Oh berarti ada sesuatu ada lah ya. sesuatu gitu. Ya udahlah, punya masing-masing punya cerita berarti nih gitu kan. Jadi tanya, naik pas di mana? Dia jalan bang. Jalan. Ada pada lagi megang kamera juga. Di kamera ada cuman dia doang. Cuman kan kalau yang aneh biasa nonton cerita-cerita horor kan ya, ada bukti rekaman gitu kan ya. Ada kayak berbayang gitu ya, penampakan. Ini mah kagak bang. Aneh cek berulang-ulang video itu, nggak ada beliau itu. Tapi dilihat kasat mata itu benar ada. Ada jalan. Cuman aneh kayak diam aja. Cuman aneh ingatnya yang mimpi itu. Aneh temenin. Oh iya. Itu bang. Makanya aneh diem. Aneh temenin. Itu di mimpi. Aneh temenin. Ternyata bener ya. Mungkin gitu. Aneh temenin. Dan ini pun aneh terus terang bang, baru cerita nih sekarang. Aneh nggak sama siapapun nggak pernah cerita. Karena buat aneh cerita pun percuma. Orang nggak bakal percaya. Orang nggak bakal percaya. Ya kan? Karena orang itu belum nggak ngalamin. Nggak ngalamin. Apalagi orangnya yang nggak pernah naik gunung. Benar. Halu. Tapi kalau orang yang biasa naik gunung, paham lah. Bagaimana kejadian-kejadian di gunung itu kan. Ya Emang kan gunung tempat ya bang ya. Karena kan kita datang bertamu lah. Itu kan rumah mereka gitu kan kasarannya. Itu ada dari 5. Nah dari 6. Nah dari 5 ke 6. Ini yang lebih eksotik nih. Ada nyebutnya eksotik gitu. Lebih epic gitu. Kenapa? Sosok klien.
Sosok lain Bang? Sosok lain. Bukan almarhum lagi? Bukan almarhum lagi. Dari 5 ke 6. 5 ke 6 itu kan terjal Bang ya? Iya. Terjal ada apa sih namanya? Webbing. Yang webbing ya, yang kalau buat pegangan itu. Itu sosok lain. Sosoknya itu kayak gimana Bang? Kakek-kakek tua. Kakek. Kakek-kakek. Ya belum kakek-kakek banget ya. Ya sekitar umur, kalau mungkin kalau diilustrasikan mah 50-an lah. 60-an lah. 60-an. 60-an kan kadang-kadang kalau orang kampung masih Gagah. masih sehat lah gitu kan. Dari penampilannya gimana tuh Bang? Bajunya mungkin? Pangsi. Oh, kayak baju pendekar gitu. Ya, pangsi itu kan baju khas Jawa Barat ya, khas Sunda. Pangsi yang kan ada pangsi Betawi mah kan merah. Kalau ini hitam. Oh, iya. Hitam pakai bukan laken sih. Kalau laken udah kayak tukang domba, kayak tukang kambing. Topi camping kali Bang? Bukan. Bendok khas Sunda tuh. Oh, kayak iketan kepala gitu Iketan ya? kepala. Kayak iketan kepala baduy gitu lah ya? Ya kurang lebih seperti itulah. Iya. Kayak kurang lebih seperti itu. Khas Sunda lah, ikat. Mungkin kalau yang sering lihat di YouTube mah kayak Kang Deddy Mulyadi Bang. Ya, bendo ikat Sunda yang putih. Nah, cuman ini warnanya hitam. Hitam semua Hitam. berarti? Rambut panjang. Nggak panjang banget sih. Ya kayak Wiro Sableng lah gitu. Berambutnya itu. Kayak gitu. Cuman dia ngelihat dari kejauhan Bang. Aneh kira mah, penduduk kali lagi nyari kayu ya gitu. Nyari kayu bakar gitu. Cuman aneh, lah ngapain nyari kayu bakar kok? Iya, sampai ke pos 6 Sampai ke pos 5 kan, ke pos 5 hampir pos 6 gitu. Kan di bawah juga pos 1 juga udah jauh Bang kalau dari perkampungan. Ya kan? Si Maki aja udah di atas perkampungan, gitu kan? Ngapain mau kemari-mari? Ya mungkin kalau untuk di pos 1 masih masuk akal lah, masih wajar karena kebon kan, kebon-kebon warga gitu. Ini sini ngapain? Ini dari kejauhan Bang ngeliatin aja. Udah dia bilang. Yang penting jangan keganggu aja, dia bilang. Malah juga penampakannya masih penampakan manusia dalam hati Bang, gitu. Penampakan manusia. Jalan gitu. Nah, yang pas mau dari pos mau nyampe pos 6 nih ke atas, kan dia nyebat lagi Bang. Sebat dulu sambil nunggu. Ini dia ngeduluin nih. Temenannya tuh ngeduluin. Ayo, lama bener lu kebanyakan istirahat. Ya udah, lu aja duluan. Nah, tuh almarhum tuh di bawahannya Bang. Sambil ngeliatin ke atas. Ada lagi berarti Bang? Ada. Ngeliatin ke atas. Itu agak naik dari yang kakek tua tadi ya. Itu agak naik lagi tuh. Ada. Jadi aneh tuh serasa apa ya? Serasa nggak berdua Bang. Serasa bertiga aja udah. Serasa bertiga. Dan anak-anak yang dari Bekasi itu udah ngeduluin Bang. Tadi dia nyalip di pos sebelum pos 5 kalau nggak salah. Dia udah nyalip duluan dia tuh. Jadi dia kasarannya udah ada di atas lah. Udah duluan di atas. Tuh nih pas di pos 6 tuh ngejatuh. Pleset. Diketawain namanya. Kan lu kebanyakan bengong lu katanya. Kebanyakan ini. Pleset aneh. Karena keplesetnya apa Bang? Itu sosok ini cepet Bang, pindah jalur yang kakek-kakek. Jadi muncul lagi tuh di pos di 6 yang mau ke puncak ya, mau nyampe itu pindah jalur. Kaget aneh. Kaget lah, tadi ada di sebelah Bawah sini. gitu ya? Iya, tiba-tiba pindah ke jalur sini. Kaget kan Bang kita, secepat itu gitu kan. Ya, oh berarti ini mah bukan sembarangan kali gitu kan. Nah, singkat ceritanya itu baru pada turun Bang, rombongan anak sekolah tuh. Rombongan anak sekolah rame. Gantian kan? Kita nggak bisa barengan, gantian dia dulu yang turun, kita diam dulu sambil siapa ya tadi ya? Penasaran kakek itu siapa sih gitu kan. Nggak mungkin juga aki-aki mah aneh. Masa iya aki-aki seger gini gitu kan. Nah, udah turun, aneh ke atas Bang. Karena berhubung aneh baru, ya kan, ke Puncak Manik. Selama ini kan lihat makam-makaman itu di video-video kan, pas begitu naik. Alhamdulillah. Sampai juga tuh. Sampai juga, padahal belum ngelihat plangnya Bang, baru makam doang di bawah. Alhamdulillah. Oh ini yang dikeramatkan. Oh ini
yang banyak diceritakan pendaki itu. Deketin tuh bang, kan ada kayak spanduk gitu ya, bacaan. Nah, ya udahlah terserah, yang percaya mau percaya aja gitu kan, sama masing-masing aja gitu. Oh ini baru tahu aneh, ada ternyata begini nih tempatnya apa lokasinya gitu. Naik tuh bang. Nah pas saya naik, tuh bocah udah pada di situ bang. Udah pada diplang ya? Udah diplang, ya lagi pada nyantai aja beginian. Baru nyampe bang katanya. Iya. Lah itu ngapa itu kotor, jatuh gua ya. Itu sampai puncak jam berapa lu bang? Sekitar 11:30 lah. Oh cepet juga berarti ya? Cepet bang, kehitungnya ibarat katanya nggak nggak dikasih jeda buat istirahat yang lama gitu. ayo gitu sama dia. Iya. Ya lama itu yang di pos di atas dekat pos 4 itu bang, yang ngeteh. Itu yang paling lamanya di situ. Ya di atas, aneh foto-foto kan. Ame. Yang bikin salut ini bang, ada apa? Nggak lama, aneh ada bocah umur 9 tahun bang, sama bapaknya. Nah, aneh diledekin. No, lihat no katanya. Aneh tanya, Pak, anaknya umur berapa Pak? 9 tahun mas. Ya Allah 9 tahun aneh. Hebat kamu deh katanya. Ada tanya ke Mas Dian, ya lu umur 9 tahun lagi ngapain lu? Nonton TV. Umur 9 tahun masih main petokan. Lalu ngapain? Lah gua mau main layangan gua mah. Lah iya ini bocah 9 tahun udah kesalak lu, salut gue. Gua aja yang ini ngos-ngosan bang. Ya kan? Ngos-ngosan, buset dah. Tuh rasanya lega banget itu. Tuh di situ aneh duduk bang sambil ngeliat pelang ya, ke arah pelang. Gini aja. Akhirnya utang gua lunas. Dalam hati bang, utang gua lunas. Gua udah gak punya utang lagi nih. Yang penting gua nggak apa masa bodoh gua kesini lagi apa enggak. Yang penting gua lunas aja utang. Bilang. Nah, kata bocah berdua ini, bang sini bang, kata yang bocah berdua yang bekas ini. Ngopi sini, katanya. Iya, bilang. Habis foto-foto, sono lah melipir tuh. Kata sama temenannya, sini yuk kita ngeteh dulu sambil sholat. Ya aneh, kan melipir bang ya, agak gitu turun dari yang mungkin yang dari jalur Pasir Langit kali ya itu ya. Pasir Langit. Ternyata itu masih ramai bang. Itu tempat camp itu kan? Iya, masih ramai, buset. Ada yang lagi bongkar tenda, ya kan, mungkin mau turun kali. Ya ramai banget yang aneh belum kebagian tempat tuh bang waktu itu. Cuma ada anak rombongan 4 apa 5 orang aneh lupa ya, lagi pada tiduran ini bang di bawah pohon apa, cemara ya atau apa itu. Ternyata anak Bogor bang, Akamsi. Anak Bogor lah gitu. Akamsi, buset, bilang, bang dari mana bang? Deket bang, aneh mah tinggal naik doang. Mana bang? Bogor, ha, tuh agak Bogor mah. Ilok kagak nyampe kemari mah. Iya bang, dekat itu mah. Nah singkat ceritanya itu, beres bang, udah nggak ada orang kan. Nah teman aneh dulu tuh, aneh sholat dulu ya. Ya udah, duluan. Dia sholat tuh bang. Dia sholat di situ kan. Aneh ngobrol nih sama anak-anak, cerita sama anak Bogor, anak Bekasi kan. Masih tiba-tiba nih dengar suara cewek bang. Ternyata anak yang Tangerang baru nyampe bang, baru naik. Yang dua itu. Yang dua itu baru nyampe Tangerang. Nah di situ akhirnya teman aneh tuh kita ngeteh bang, nyempat ngerokok ya kan, makan Indomie lah gitu kan, Indomie, pop mie. Ente udah sholat, udah. Lah, udah pakai apaan? Oh udah di gunung mah. Air aqua aja ada tuh, masih ada dikit lagi. Gua kagak disisain, ini mah buat apa? Buat cebok pipis aja guys segini mah bilang. Udah darurat katanya. Ya udah. Gua minta tolong tuh sama anak Bekasi. Gua minta tolong dong, apaan? Pegangin, gua mau wudu bilang. Pegangin tuh. Itu dikasih bolongan bang dikit bang. Jadi kayak curut gitu kan. Udah, yang penting asal basah aja gitu, syarat aja kan. Nah, singkat ceritanya sholat bang, ngegelar kayak terpal kecil lah gitu kan, ambal kecil, sejadah, sholat bang. Itu rakaat pertama biasa, rakaat kedua biasa, pas rakaat ketiga bang, pas mau ruku, aneh, Allahu Akbar, itu di belakang bang, Allahu Akbar, ada yang ikut, siang loh itu,
Kalau malam kayak aneh dulu pernah denger cerita siapa Oji ya yang orang Jawa tuh ya. Oji kan Kayak film makmum lah gitu. banyak kan dia mah di Lawu atau di mana cerita itu aneh kalau nggak salah itu ingat tuh. Kayak dia banyak makmum gitu kan. Kali ini mah nggak banyak bang. Cuman intinya ada yang makmum aja. Ada yang nimpalin bilang berarti. Ada yang nimpalin. Allahu Akbar. Aneh jadi nggak fokus bang terus terang. Buyar konsentrasi aneh. Kalau ada orang makmum, harusnya Noel dong, sebagai tanda isyarat ya kan. Biasa kita tweet gitu kan. Ini enggak bang, nggak ada. Tiba-tiba, Sami Allah liman hamidah, itu ada bang. Ada lagi. Ada lagi. Berarti kan nggak makmum kan? Iya. Makmum. Intinya, aneh coba fokus bisa mungkin. Gue fokus. Tapi nggak bisa juga tuh bang. Tetap bang nggak bisa. Aneh terus terang itu sholat duhur yang paling gak fokus buat aneh. Aneh gak fokus tuh. Sujud lagi ke bawah. Saking penasarannya. Berarti kan udah gak fokus nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan dulu kan biasa. Pas ke kiri aneh abisin. Assalamualaikum warahmatullahi. Kagak ada orang. Kalau yang lewat ada. Iya. Karena kan kita kalau khususnya juga, karena kan ngiblatnya itu ke arah jalur Pasir Rengit ya. Iya. Itu kan orang lewat yang baru naik, datang kita kan kelihatan lah gitu kan, kelihatan. Ini kalau orang yang makmum bang, gimana ceritanya? Sedangkan aneh itu sholat itu di pojok, bukan di tengah, di depan atau di sebelah sini. Ini di sini bang, dia emang katakannya di pinggir jurang lah gitu. Iya, di ujung lah. Di ujung gitu. Logikanya kan. Lah iya ya, gua kan sholat di ujung. Kalau orang mampunya di mana? Itu siang tuh. Tengah hari bentet bang, orang sholat lohor gimana? Tapi dari suaranya mungkin nggak sih almarhum ini bang? Tapi itu bukan almarhum bang. Bukan suaranya beliau. Bukan suara beliau. Itu suara lain. Kalau suara aki-aki, masa ya aki-aki begitu? Itu wallahu alam aneh. Intinya suara aja. Intinya suara aja. Kalau yang tadi aki-aki kan cuma di bawah, cuma ngeliatin doang, gitu kan. Kayak orang mantau lah gitu. Ini mah siapa ya? Ah ya udahlah, gitu kan. Udah nggak, ya namanya juga salak. Kalau nggak ada cerita nggak asik gitu kan. Salak gitu kan. Mau heran ya salak. Akhirnya singkat cerita selesai bang, loh sampai selesai nyamperin lagi anak-anak. Tadi lu ada yang kesana nggak? Enggak. Kita di sini emang nggak apa-apa sih bilang. Kalau dia di mari, tadi nggak ada yang kesana bilang. Oh ya udah kalau nggak ada. Gue pengen pipis mana ya? Sono. Kan ada jalur yang ke ini bang ya? Ke bawah gitu. Ke bawah gitu ya. Aneh ke situ bang. Aduh, udah bilang. Kan kagak biasa bang ya? Pipis sembarangan dia bilang. Untungannya bawa kayu bang kayak buat ngegali pipis itu kan, cebok balik lagi. Sono yuk katanya, jangan lama-lama lah katanya. Tadi dulu apa? Katanya. Lagi nikmatin dulu ini kapan lagi kita ke Salak belum tentu katanya ini, nikmatin dulu. Yaudah, gua kasih waktu setengah jam, jangan lama-lama. Iya. Itu bang aneh sambil nikmatin sambil mikir bang, kejadian dari awalnya sampai ujung itu. Itu aneh langsung di situ pikirin. Apa ya bilang? Apa ini ada hubungannya sama mimpi semalam? Gue tembusin ke sini. Terus mulai dari kakek-kakek itu siapa? Terus sampai yang jadi makmum sholat itu siapa? Itu jadi pertanyaan-pertanyaan, Pak. Sampai sekarang. Cuman di situ aneh ini lagi. Kan enak banget bang ya tiduran sambil di itu ya ngeliat ke atas ya. Akhirnya gue sampai juga. Utang lunas udah nggak penasaran lagi gue. Nah habis itu udahlah balik lagi foto-foto nih ngabisin waktu bang, foto-foto kan sama cewek-cewek tuh biasa, kalau sama cewek mah udah kayak sempet sama gula gitu. Tempel terus kerubunin gitu kan, buset kerubunin aja foto bareng semua di situ. Nah pas foto itu aneh ngerasa almarhum ada, tapi di foto nggak ada. Semua di foto aneh ini nggak ada. Tapi ngerasa kalau ada. Jadi posisinya itu
Pas di foto itu perempuan, aneh di tengah, nih. Terus si Dian belakang aneh, terus si ini yang bocah Bekasi 2 samping-samping. Nah, aneh tuh yang ngerasa di samping aneh persis kayak posisi foto lagi di Ciwidey. Oh, oke, iya. Persis kayak begitu, aneh rasanya. Persis kayak ada. Tapi di foto nggak ada, Bang. Itu di foto nggak ada. Dan abis foto bareng itu, aneh pengen foto sendiri. Gue foto sendiri, fotoin dong. Itu ada. Kayak ngerasa juga. Ngerasa. Aneh tuh foto berdua. Ngerasa tuh. Begitupun aneh cek lagi nggak ada. Biasanya kalau orang merasa di foto ada kan? Iya. Di foto ada gitu kan. Kadang-kadang orang merasa sendiri tapi pas di foto ternyata berdua. Kebanyakan kan begitu. Kalau ini kebalikannya. Aneh merasanya berdua tapi pas dilihat di galeri itu sendiri. Pas foto. Nah, pas turun lagi, singkat ceritanya turun. Si kakek itu ada lagi, Bang. Ketemu lagi, Bang. Ketemu lagi di pos 6. Cuman dia itu nggak lebih dari pos 5. Jadi 56 untuk kakek. Untuk kakek. Itu ada, Bang. Merhatiin. Kayak gimana ya? Kayak bukan ngawal ya. Kayak ya merhatiin aja. Maksudnya mungkin mau ngapain gitu atau gimana ya walau alam lah gitu. Cuman intinya merhatiin aja. Itu pun tadi yang terakhir pas naik pas dia pindah jalur tuh, yang cepat tuh pindah jalur cepat. Itu nggak ada. Pas turun ada lagi. Dan di tempat yang sama. Di tempat yang sama dia berdiri, dia ngeliatin dari kejauhan. Kayak di balik pohon itu kan. Kan kalau itu kan ininya lebat ya. Maksudnya padat lah gitu ininya. Pohonannya. Ada lagi. Ya udahlah biasa. Nah itu kalau pas turun aneh ditinggal mulu, Bang. Cuma si Dian. Iya. Nah, dia mah kan jurignya ibaratnya jurig salah gimana. Gitu. Ruan. Iya apa sabar gue bilang. Nah gak lama nih anak Bekasi ngikutin di belakang, Bang. Barengan ini kalau turun mah. Kalau tadi mah kan beda nih kalau naik mah. Kalau turun kita barengan. Turun barengan sama dia kan. Tapi nggak ada kendala apa-apa lagi tuh, Bang. Aman aja. Aman, sejauh itu mah aman. Nyampe ke pos, tadi kan pos 6 ya. Nah di pos 5, aneh nengok, tuh di atas yang kakek tua itu. Oh. Dia cuma apa? Senyum, Bang. Senyum dong. Senyum doang. Biasa. Gitu dong. Yang mana karena aneh adab ya, adab sama orang tua gitu kan. Aneh gitu doang. Dia cuma senyum. Tuh udah, nggak ada lagi tuh di pos 5 mah. Aneh turun ke bawah. Aneh nanya, aman apa sih? Bro, apa Bang? Masalah? Enggak apa-apa. Serius Bang? Aman Bang? Aman. Temen gua mana ya? No, udah di bawah dia mah. Udah tenang aja, aneh temenin. Kata anak Bekasi nih. Si siapa nama? Aneh lupa namanya tuh. Bukan si, aneh lupa lah namanya. Si Hafid kalau nggak salah itu, Hafid namanya. Aneh temenin Bang. Kalem. Yaudah, temenin. Nah, temenin tuh. Tuh di pos 4 tuh aneh sedikit kekilir kaki. Di pos 4 tuh. Jatuh lagi udah tiba. Ya, nggak kayak salah apa ya? Salah bijak ya. Salah pijakan gitu. Jadi pas begitu turun dari apa bukan tangga sih apa namanya? Ya pokoknya salah ada pas turun dek gitu. Aduh, kata aneh. Nah, pas aneh, aduh kata aneh. Pas ngelihat ke kiri tuh almarhum cuman. Ada lagi, Bang. Ya, cuman geleng-geleng kepala, Bang. Kayak misalkan mungkin kalau bahasa ini mah lu bukannya hati-hati sih gitu. Ya, lu mah kayak gitu, Bang. Bukannya hati-hati gitu kan. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Itu dari pos 4 ke bawah tuh udah nggak ada, Bang. Almarhum udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Karena kan di awal juga di pos 4. Oh iya, dari 4 ke 5 ya. 4 ke 6. Nyampe puncak lah. Ada beliau itu. Nah,
Cuman yang kalau kakek-kakek tua 5 ke 6. 5 ke 6 doang Nah, tuh. 5 ke 6 doang. Sampai Turun bawah, naik 5 6. sampai base camp jam berapa tuh Bang? Sore berarti. Nah, itu aneh tuh jam 5 itu di pos 2. Jam 5, setengah 5, jam 5-an lah di pos 2. Setengah 5 di pos 2. Setengah 5 di pos 2 karena di paling lama tuh di pos 2. Karena udah lelah, Bang. Udah, ya ibarat katanya udah lama gak naik gunung, ditambah temponya cepet, Bang. Ditambah ada kendala. Ada kendala juga. juga ya. Ngan alhamdulillahnya ini anak Bekasi gantian, Bang. Gantian. Jadi kalau ya teman gua mah emang begitu, iseng orangnya. Tinggalin, ntar dia nungguin. Tinggalin, ntar dia nungguin. Lama bener, cemen lu, gua bilang. Jadi aneh itu banyak diledekin, Bang. Cemen lu. Bukan itu, bro. Gua menikmati. Kapan lagi kesalak, coy. Padahal memang gak kuat. Padahal memang gak kuat. Terus Iya. omongan belakang. Iya. Menikmati. Kapan lagi kesalak, coy. Gue bilang. Dinikmatin lah. Ente makan tiap minggu naik. Gue bilang. Ya udah, jangan lama-lama. Iya. Terus kata temen yang anak Bekasi nih, aman, Bang. Aman. Dia bilang. Nah, dia emang gantian, Bang. Kadang dia yang ini temennya yang belakang. Jadi kayak emang dia mah anak gunung gitu. Emang biasa udah keliling lah dia. Kalau aneh lihat dari story WA-nya udah sih lihat keliling lah gitu. Jadi dia kayak ngerti nih, ini perlu gua dampingin nih gitu kayak mungkin. Jadi udah gantian aja gitu, gantian. Nah, di pos 2 barengan tuh. Kita jadi kalau turun itu jatuhnya kita jadi 4, Bang. Sama anak Bekasi 2. Iya, jadi bareng. Jadi bareng gitu. Kalau naik kan masing-masing. Iya. Kalau turun mah kita barengan, ya, barengan. Kita nge-vlog dulu di pos 2 kan, nge-vlog, kita ngopi, ini ngobrol segala macam, tek-tek bengek lah gitu. Nah, udah sekitar jam 5 nih. Turun yuk, man. Ayo. Beresin kan. Beresin lah turun. Nah, di pas mau ke 1 itu kan udah mulai agak gelap, Bang ya. Udah mulai agak gelap. Tuh aneh lihat sekelebatan. Kayak orang lari. Kayak orang lari. Enggak jelas bentuknya Bang. Enggak jelas. Cuman orang lari gimana sih? Kayak di film-film gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Bang? Ada masalah lagi ya? Karena apa sih ini? Enggak. Emang kenapa? Enggak apa-apa. Serius, aman. Oh, yaudah kalau aman, kalau ada apa-apa bilang, Bang. Iya, oke, aman. Nah, terus bawah. Nah, kejadian lagi tuh yang di 1 mau ke Posimaksi, Bang. Kan itu jalan kayak pumping block ya? Iya. Itu pumping block aneh udah nggak kuat, Bang. Jujur. Aneh udah nggak kuat. Udah gemeter. Pokoknya itu banyak. Kan udah mulai gelap-gelapan ya? Gelap-gelapan. Itu segala makhluk kelihatan, Bang. Baru mulai teror. Justru udah mau kelar, baru pada nongol. Ya mungkin karena situasi juga udah mau perpindahan dari, kan kalau kata orang tua Yang riskan itu. Riskan kan dari sore ke malam itu. perpindahan itu kan, perpindahan dimensi lah kasarannya gitu. Itu segala kelihatan, Bang. Udah lemes itu. Lemes bukan karena takut. Gue udah capek, lu teror lagi gitu kan. Gue udah capek teror. Nyampe tuh melipir, Bang. Nggak jalan di pumping block. Mau aneh copot sepatu, sakit. Dipakai sepatu, licin. Aneh tuh jadi jalan di tanah, Bang. Iya. Nggak di pumping block, di tanah aja. Aduh, sialan lo bilang. Aneh tuh dari di situ tuh udah berani. Karena udah dekat. Iya. Kampret. Bisanya ngerjain gua doang lu, bilang. Aturan mau bantuin gua nih biar cepet nyampe ke base camp. Nongol doang kagak jelas tuh. Biasa, Bang, kata anak Bekasi. Biasa, Bang. Salah gitu kan. Biasa, Bang. Salah katanya. Tahu nih, dikira gua takut kali. Bilang, udah masing-masing aja lawas lah. Dia bilang, jangan ganggu-ganggu, gua pengen cepet ini. Itu, Bang, kan ada pohon gede tuh. Yang sebelum di atas bangunan tuh. Ada pokoknya nggak tahu pohon apaan itu. Itu kayak orang nongol. Rambut panjang. Gibal tapi, Bang. Kayak kata orang-orang apa genderuwo kali ya. Lah ada kagak paham kan. Itu kayak orang begini, Bang. Kayak nengok gitu. Dia kayak nengok. Kalau aneh mungkin aneh lempar tuh. Maksudnya. Ya, elah.
Lu pakai ngagetin gue lagi. Emang takut apa? Kagak, gue emang gak takut. Dia bilang. Gak usah ngagetin lah. Dia bilang. Biasa aja. Nah. Apa bang? Biasa. Udah emang biasa lah. Udah gak usah diliatin. Yang kagak orang gue pengen cepet nyampe. Dia bilang. Sampai bawah kan. Ternyata si Maksi udah tutup bang. Udah gak ada. Cuman di situ banyak orang tuh. Mungkin yang udah pada turun duluan pada di warung kan ya. Pada ngetep. Bang istirahat dulu bang. Katanya. Ya makasih. Udah keburu malam nih. Duluan bang. Ya. Jangan rame. Nah ke bawah. Ternyata pas ke bawah masih agak terang bang. Belum gelap-gelap banget. Lah tadi perasaan gelap banget di atas. Mungkin Berarti sampai base camp jam berapa tuh bang? base camp itu sekitar 6:30 bang. 6:30-an, berarti habis maghrib berarti. Habis maghrib. Nah di situ belum selesai bang. Belum selesai. Pas di tempat aneh tadi teriak. Aneh teriak lagi. Ki, makasih ya. Udah diizinin sowan. Ajib. Iya. Gitu kan. Pemandangannya cakep. Alhamdulillah. Kasih selamatan gak hujan. Makasih Ki. Aneh pamit balik ya. Assalamualaikum. Gitu bang. Kata bang. Kata bocah, bang lu ada-ada aja. Ya pamit kita sama yang punya rumah. Ya elah, bilang. Kalau nggak itu kan ya kita kan ke rumah orang aja kan gitu. Pamit lah gitu. Mudah-mudahan ketemu lagi nih. Ki pamit Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab bahwa dia Waalaikumsalam. Jawab tuh di Bekasi. Bekasi jawab. Lucu itu. Nah, yang kejadian parahnya mah justru yang aneh udah bener-bener nggak kuat jalan mah dari ini bang. Kan dari yang jalan aspal gede tuh yang pilar kata abang tadi pilar terakhir ya. Kan ilalang tuh yang mau ke kebun ke bawah. Terus ada rumah warga kan. Nah dia ilalang itu bang. Aneh bener-bener keseleo di situ. Aneh udah bener-bener ditinggal itu di situ mah. Anak-anak udah ke depan semua. Aneh sendiri di belakang. Itu jalan tuh diseret bang. Karena nggak kuat tuh bang. Kaki nggak kuatnya. Itu aneh dari tadi dari pos 1 ditahan. Aneh bu dari atas kan aneh udah sering ke kilir ke ini gitu. Itu aneh tahan. Gua nggak boleh ngerepotin orang gitu maksudnya. Gue bisa gitu nyampe bawah. Nah di situ aneh udah nggak kuat. Ditambah ke kilir lagi. Aneh tuh diseret jalan. Woi tungguin, bilang. Ya gua tungguin di depan. Katanya. Itu bener-bener diseret bang. Sakit banget jalan tuh. Sakit banget. Nyampe datang ke pos, tuh aneh belakangan ke si ini juga. Dia nungguin tuh di jalan bang, di aspal. Sambil pada duduk aja nungguin. Lamaan nih loh. Ya gua santai aja sih, emang apa sih. Bilang mau balik ini, bilang kan. Nah akhirnya singkat ceritanya, sampailah ke base camp bang. Sampai ke base camp. Pada mandi, pada ini. Buset bang, rame bener. Orang baru pada datang. Rame bener. Buset rame bener ya. Padahal besok kali kerja aku bilang ini. Ya mungkin pada agak kerja kali bang katanya. Ya kali ya. Nah rame bener situ rame makanya. Nah karena aneh udah punya tempat kan di ujung nih. Masih ada tas di situ. Nah habis mandi, habis apa? Habis ngopi sebenarnya. Aneh ketiduran bang. Kata gua. Awalnya ini dulu, kapan balik nih? Jangan jam segini lah. Kalian tahu sendiri bang, jalur puncak. Ciawi kalau malam Senin kayak apaan tahu kan? Arah turun itu. Arah turun. Jangan jam segini lah. Capek percuma, mending istirahat dulu. Ntar jam 9. Ya udah tidur aja dulu, tidur. Nah, tidur bang. Tidur. Cep, mimpi lagi bang. Mimpi lagi. Situ ngimpi tuh sama percis. Ini kita turun bertiga bang. Turun bertiga. Kayak tadi di awal kan kita ngimpi tuh di awal tuh mau naik. Iya. Nah ini ngimpi lagi turun. Pas turun. Ngomongnya tuh. Akhirnya nyampe juga kan kita. Tuntas kan. Udah gak penasaran lagi lu ya. Naik ke Salak. Iya. Kasih bang. Iya gitu dong katanya. Jangan mentang-mentang gagal mulu lu. Apa kasarannya jadi patah semangat lah gitu. Putus asa. Kita putus asa. Jangan putus asa gitu dong katanya gitu. Ya bang. Nah itu gak lama kebangun bang. Kebangun dikagetin sama temen aneh. Usil si Dian. Selamat pagi. Happy birthday to you. Itu bang. Satu
base camp nyanyi bebas duyung gua. Tapi lagi ulang tahun beneran itu. Kagak. Bercandanya keren juga tuh Dian ya. Terus pas bilang selamat pagi, itu yang bocah perempuan 2 yang anak Tangerang. Selamat pagi, katanya. Itu kompak bang, happy birthday. Itu lagu yang bangun tidur ya, pelang-pelang. Apaan sih? Jam berapa itu bang? Jam 9:30. Malam ya? Malam. Oke. Itu kan selamat pagi, gue kaget bang. Lah, berarti gue mikirnya kerja bang. Dah gimana ini pagi kan? Jam berapa? Pas gue lihat jam, sudah 9:30. 10 malam. Saya kata gue, ini udah pada kemana? Pada kagak ada. Pada naik lah, orang pada ngakam di atas katanya. Tadi bukan rame bang, itu sepi bang. Udah sepi, itu tinggal berempat, kita 6. enggak bertujuh. Karena yang anak Tangerang satu lagi cowok. Jadi Oh, dia bertiga. iya. Nah, tinggal bertujuh. Nah, tinggal bertujuh. Hanya di situ tukar-tukaran IG bang, biasa. Modus gitu kan. Tukar nomor WA, nomor IG gitu kan. Kalau yang sama cewek biasa IG doang. Awas modus katanya. Ya biasa katanya kan. Nah, habis itu ceritanya dia balik duluan nih yang anak Bekasi. Bang, aneh duluan ya katanya. Aneh mah kan jauh, ente mah deket Depok katanya. Nah, aneh mah Tambun katanya. Ya udah enggak apa-apa bilang. Duluan aja, hati-hati. Ya. Nah, dia duluan, Bang. Aneh paling belakangan, Bang. Berdua nih. Nah, lu bawa dah kata gua. Gua masih pegal. Alhamdulillahnya, Bang. Itu kaki masih sakit cuman kuat, bisa jalan alhamdulillahnya, tapi masih sakit memang agak bengkak bang, agak bengkak gitu kan, agak bengkak ya mungkin karena udah lama nggak naik juga kali ya, udah bengkak, jalan, katanya itu anak bocah Bekasi itu ke susul sama kita di Yasmin, lalu baru nyampe Mari gue bilang turun dari tadi, ya bang biasa tapi kita pas santai. lu turun itu lu sempat cerita nggak sih bang sama si Dian itu dia ngalamin apa aja tuh dia? Enggak bang. Nggak ada cerita-cerita. Nggak ada cerita-cerita. Nggak ada sama sekali. Nyampe kita pulang nih, nyampe rumah itu sekitar jam 11:30. 11:30 ke rumah dia tuh ke Depok tuh. Nyampe. Dia itu udah lelah bang, karena dia emang kurang tidur. Karena dia susah tidur orangnya kan. Iya. Di motor itu dia udah begini bang. Udah merem-merem tadi. Iya. Kata gua, lu gatel amat sih gula sama laki. Tapi lu pas sampai di rumah si Dian itu langsung pulang nggak bang? Apa ngaso dulu di situ? Ngaso dulu di situ. Gua ingat almarhum. Ngomong lagi sama dia. Akhirnya ya bang, sama si Dian nih. Akhirnya bang, jadi juga gua kesalahan. Tembus lah ya. Tembus. Ya makanya jangan putus asa. Ya. Alhamdulillah. Gua mah serasanya almarhum ada lo bang, gue bilang. Serasa gue bertiga, gue bilang. Perasaan lo itu mah halu, katanya. Ya intinya mah gue udah tembus aja. Ya. Udah nggak punya utang udah lah. Punya utang aja, udah plong bang, bener-bener plong gitu. Itu pendakian tahun 2023 bang. 2023 bang. Dan itu bertepatan juga dengan Hari Sumpah Pemuda. Sumpah tanggal Pemuda, 28 Oktober. Oktober ya. Mungkin tanggal merah itu bang ya. Kayak di weekend sih bang, Sabtu ya. Oh weekend juga jadi ramai. Iya juga, ramai ya. Karena Sabtu aneh kan malam Minggu berangkat ke base camp, Minggu naik, malam Senin turun. Oh iya. Pulang. Weekend juga ramai juga dia. Tektokan juga kan. Oke nih bang, mungkin gua nggak banyak pertanyaan kali ya bang tentang pendakian sih, lu di Gunung Salak ini. Yang gua mau pertanyaan ini cuma satu nih, almarhum ini, mohon maaf bang, meninggalnya karena apa tuh bang? Sakit apa gimana? Karena almarhum ini orangnya gak banyak ini sih bang ya, gak banyak berkeluh kesah. Orangnya itu gak banyak. Jadi kepribadiannya bisa dibilang misterius. Ditutupin lah ya. Tertutup. Orang tuh ngeliatnya cuma yang seneng-seneng aja. Iya. Jadi orang itu ngelihatnya, kalau buat aneh pribadi sih bang ya, beliau itu orangnya orang yang bijak, dewasa, keabangan, kebapaan, intinya dewasa. Jadi ibaratnya mengayomi lah. Mengayomi, jadi sama yang di bawahnya itu dia itu bisa berperan sebagai abang, bisa berperan sebagai sahabat gitu. Jadi kalau untuk penyakit apa, aneh tanya teman-teman dekatnya pun nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yang tahu mungkin hanya istrinya aja.
meninggalnya kenapa. Cuman emang bisa dibilang mendadak sih. Emang semua meninggal juga pasti mendadak. Cuman Iya. karena nggak ada bilang sakit apa, jadi kaget lah, lebih ke kaget gitu. Kita juga nggak banyak kabar juga yang Nggak tahu. banyak kabar juga. Karena kan cuman seminggu doang bang dari kita janjian di Ciwidey dapat kabar meninggal itu kan. Berarti dekat dari situ bang ya? Deket bang. Jaraknya ya? Jaraknya itu kita itu di Ciwidey itu antara tanggal 22 23 seingat aneh itu di MTH dia di Ciwidey lah gitu di daerah Rancau Pasi itu dengar kabar meninggal itu di tanggal 2 antara 28 29 lah Di pokoknya bulan yang sama. di bulan yang sama. Berarti kan cuma seminggu doang bang. Oh iya, bener-bener. Jadi nggak sempat buat ngatur schedule lah ya. Nggak sempet. Karena aneh pun menunggu kabar. Oh mungkin beliau lagi sibuk, ya kan? Karena setahu aneh beliau itu ya orangnya banyak kerjaan yang tidak diketahui banyak orang lah. Oh. Gitu. Padahal aneh tahu sendiri jadwalnya. Pengen dapatnya mah kabar baik ya tentang kapan naik gunung. Ah, Ternyata dapat kabar gitu. duka. Kabar duka. Almarhum orang baik sih bang. Masya Allah, almarhum itu terkenal beliau itu orang yang sangat-sangat baik. Ya dengan buktinya sekelas guru aja beliau Masih datang gitu. datang nyampe itu. Oke. Sangat-sangat baik. Bang Agus, thank you banget bang. Sekali lagi bang, udah datang jauh-jauh dari Tangerang ya. Cengkareng ya. Cengkareng ya. Iya, Cengkareng lumayan. Kita kan pengalaman pendakian ini keren banget sih bang. Di Gunung Salak, via Cimelati ya. Cimelati. Oke, mungkin sebelum mengakhiri video kali ini, Bang Agus punya pesan-pesan nih bang buat teman-teman semua bang. Apa tuh? Pesan-pesannya ya mungkin yang sangat disayangkan itu waktu pendakian itu banyak sampah sih bang ya. Banyak sampah. Sampah sih. Oh, Kalau menurut aneh mah tolonglah sampah itu kalau bahasa keren yang sering nongol di IG mah bawa turun kembali sampahmu gitu. Iya, benar-benar. Itu jangan hanya dijadikan slogan, jangan hanya dijadikan moto, tapi tanemin dalam jiwa. Bertanggung jawab pada alam, bertanggung jawab pada diri sendiri, bertanggung jawab sama anak cucu kita nanti. Benar. Itu sih bang. Oke, keren banget. Bang. Dan gue mau menambahkan kembali di sini, mungkin untuk melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman kali ya. Serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.